Salib itu lambang kutuk atau lambang berkat? Temanya salib, lambang kutuk atau lambang berkat, itu temanya, Mbak. Salib, Mister. salib lambang kutuk atau lambang berkat. Oke, oke. Iya. Oke, lanjut. Silakan aja, Bu, opening statement buat Anda dulu, silakan. Oke. Jadi kasih waktu nih berarti ya. Iya, silakan. Oke. Boleh overview dulu di awal, Bang Andi? Silakan. Oke. Berilmu kayaknya, percaya diri. Lanjut, Bang. Oke, jadi sejauh yang saya pahami, Bang Andi, agama itu terbagi menjadi dua hal. Yang pertama adalah agama pewahyuan, dan yang kedua adalah agama non-pewahyuan. Agama pewahyuan itu adalah agama yang berasal dari Tuhan Allah, yang kemudian disampaikan kepada para nabi-nabinya, Abraham, Musa, dan lain-lain, kemudian disampaikan kepada umatnya. Langsung aja ke topiknya, Bang. Salib Langsung itu. ke topiknya. Jadi penyaliban itu adalah berkat. Oke, cukup ya. Salib menurut Anda berkat. Baju Mak, silakan gantian, Bang. Iya, jadi kalau di Islam itu salib itu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mendudukkan salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk, orang yang dimurkai oleh pencipta langit dan bumi, berdasarkan Al-Maidah ayat 33. Dan juga kalau kita lihat di dalam kitabnya orang Yahudi, Ulangan 21, 22, 23, ternyata salib itu adalah kutuk, dikarenakan korban yang mati di salib itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan yang mengutuknya langsung adalah pencipta langit dan bumi yang orang Yahudi sebut Elohim. Hal ini kebenarannya bisa dideteksi kemudian berdasarkan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam Galatia 3 nomor 13. Ada tertulis, terkutuklah dia yang digantung di atas tiang salib. Berarti menurut Paulus, yang digantung di salib adalah orang yang terkutuk. Dengan kata lain, dalam perspektif hukum yang berlaku pada zaman itu, siapapun dia, apapun jabatannya, dari golongan apapun dia, ketika dia duduk sebagai terdakwa ya atau tersangka untuk dihukum salib, maka dia sudah dipastikan sebagai pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati, dan dia sudah dapat dipastikan adalah orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Jadi tidak ada titik setitik pun, tidak ada celah setitik pun salib itu adalah berkat. Kecuali bagi iblis, salib itu adalah kemenangan. Demikian. Cukup, Bang Mak? Sudah. Ya, silakan Mister 09. Kalau berkat itu alasannya apa, Bang? Pakai data, silakan. Tes, halo. Nah, Bangku, Mister 09. Halo, tes. Jelas nggak, Bang Andi? Jelas. Halo. Iya, jelas, Bang. Ya. Ya, tapi kan Allah itu kan Maha Kasih. Karena dia Maha Kasih, maka dia begitu mengasihi manusia sehingga dia membatasi dirinya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia yang berdosa, sehingga dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi kalau yang saya tangkap seharusnya itu menjadi berkat, gitu.
Udah. Langsung disalah aja Bang Jima kalau sudah. Ya, Itu ini aja. hanya asumsi aja ya. Jelas dalilnya orang yang dikutuk itu adalah orang yang disalib. Orang yang disalib itu adalah orang yang dikutuk. Kutuk sama dengan salib, salib sama dengan kutuk. Bagaimana mungkin kutukan Tuhan bisa menjadi berkat? Ini ngoceh tanpa ada data ya, itu hanya doktrin dogma saja. Karena keinginan syahwat ya, nafsu, agar supaya dosa-dosa Kristen itu ditebus. Sebenarnya kalau kita melihat dari pola yang ada di 1 Timotius, dosa yang dihapuskan kemudian oleh tumbal yang adalah manusia, berdasarkan 1 Timotius itu adalah dosanya Paulus, bukan dosanya orang Kristen. Makanya Paulus itu mendoktrin orang Kristen agar supaya mereka percaya bahwa dosa-dosa orang manusia itu diambil kemudian oleh Yesus untuk menanggung dosa-dosa orang. Padahal sebenarnya bukan dosa orang. Mana dosa orang Kristen ini apa? Yang diambil kemudian oleh Yesus di atas tiang salib itu apa? Kristen belum ada saat itu. Yang ada adalah Paulus. Maka benarlah apa yang dikatakan dalam 1 Timotius 1. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus, Tuhan Kristen, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan perang ini kepada aku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku dikasihinya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan Kristen, yaitu Yesus, telah dikaruniakan dengan limpahannya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena ini aku dikasihinya, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepada yang mendapat hidup yang kekal. Jadi, Paulus ini mengakui di antara seluruh manusia yang paling berdosa, dialah manusia yang paling banyak dosanya. Berarti dia yang paling banyak mendapatkan keuntungan dari penyaliban terhadap orang yang dikutuk ini. Ya, tidak ada kemudian di dalam data kitabnya orang Yahudi dosa-dosa ditebus dengan makhluk terkutuk. Nggak ada. Bahkan hewan pun harus hewan yang suci, yang menjadi korban penebus salah, penebus dosa bagi Bani Israel. Jadi kalau Anda mengatakan salib itu kutuk, ya itu bagi setan. Apa berkat? Itu setan yang mengajarkan itu. Karena hanya iblis yang menginginkan kemudian manusia itu jatuh dalam kutuk Tuhan. Nah, sedangkan kalau Anda mengatakan salib itu kutuk, maka semua orang akan berlomba-lomba di salib. Karena semua orang berlomba-lomba mendapatkan berkat. Yang benar adalah untuk mendapatkan berkat itu harus kemudian menjadi Islam. Di mana datanya harus menjadi Islam untuk mendapatkan berkat? Di dalam kitabnya orang Yahudi jangan pakai Quran. Terlalu berat kalau pakai Quran. Di dalam kitabnya Yahudi Kejadian 12 nomor 3, untuk mendapatkan berkat wajib masuk Islam. Jangan masuk Kristen. Itu dalil. Aku Tuhan akan memberkati orang-orang yang memberkati Abraham. Nah tuh. Jadi kalau mau masuk diberkati oleh Tuhan, ya masuk Islam. Karena non-stop 24 jam orang-orang melakukan pemberkatan kepada Abraham. Jadi untuk mendapatkan berkat masuk Islam, mendapatkan kutuk masuk Kristen. Itu jelas, karena salib itu adalah kutukan. Anda memutarbalikkan, salib itu adalah berkat. Dari mana? Sementara Anda diajarkan menjadi seorang Kristen, di Kristen itu wajib hukumnya mengatakan bahwa Nabi Ismail itu bukan anak Abraham. Nabi Ismail itu adalah anak budak. Nabi Ismail itu adalah anak yang tidak sah.
Nabi Ismail itu adalah anak zina. Wajib hukumnya orang Kristen kemudian hinakan itu. Wajib hukumnya orang Kristen menghina Nabi Ismail. Wajib hukumnya orang Kristen menghina sunat, menghina kurban hewan, menghina satu Tuhan. Itu di Kristen. Maka ketika saudara mengatakan salib itu adalah kutuk, berarti Anda pengikut setan. Jelas sekali. Tuhan mengutuk orang yang disalib itu adalah orang yang kena kutuk. Ulangan 21, 22, 23. Agama Kristen diajarkan dari sejak lahir, bahkan dalam rahim ibunya kali. Diajarin untuk memfitnah Nabi Ibrahim alaihissalam, memfitnah Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan polanya, aku Tuhan akan memberkati orang yang memberkati engkau wahai Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Nah, siapa yang sibuk mengutuk Abraham? Ya Kristen. Sibuk mengutuk Abraham yang adalah orang yang diberkati, dan sibuk kemudian memberkati orang yang dikutuk oleh Tuhan di atas tiang salib. Yang di atas salib yang Anda sembah itu makhluk terkutuk. Tapi Anda katakan makhluk yang penuh berkat. Iblis Anda berkati, Nabi Abraham yang penuh berkat Anda hinakan, Anda kutuk. Nah, itulah Kristen. Kebalik. Ya, jadi saudara, mohon maaf, yang hak itu harus disampaikan, batil pun harus disampaikan. Terima tidak terima Anda, saya rasa Anda kalau punya akal, ya segeralah bergegas dari kelompok orang-orang yang mengatakan salib itu adalah berkat. Silakan. Interupsi kandaku, karena ini live di YouTube. Interupsi bentar. Iya, silakan. Tadi ada diksi yang keliru tadi kandaku. Mungkin perlu diralat-ralat. Kanda mengatakan tadi, kalau Anda mengatakan salib itu adalah tanda kutuk, berarti Anda pengikut iblis. Itu saya kira keliru itu. Harusnya kan kalau Anda meyakini salib itu adalah tanda berkat, berarti Anda pengikut iblis. Tadi Kanda kayaknya ini keceplosan kayaknya. Oh iya, betul. Kalau Anda mengatakan bahwa salib itu adalah berkat, aku ada suara nggak sih? Berarti Anda adalah pengikut iblis. Itu yang Anda harus paham. Ada suara nggak? Itu sekitar ralat ya teman-teman. Suara saya kedengaran karena ini di YouTube. Iya, terima kasih. Dipotong. Kedengaran terima kasih. Lanjut. Betul, saya salah ya. Saya keliru dalam pengucapan. Jadi kalau saudara mengatakan salib itu adalah berkat, berarti Anda pengikut iblis. Karena Tuhan mengatakan salib itu adalah kutuk. Silakan, saudara. Ya, Bang Zuma, kenapa landasannya selalu ke Paulus? Bang Zuma, coba silahkan buka Yesaya 53 pasal yang ketiga. Yesaya itu sudah saya jawab ya, teman-teman. Nggak ada. Yesaya itu tidak ada untuk Yesus di situ, Bang. Yesaya itu hanya untuk Hezekia, hanya untuk Ahaz, hanya untuk Yotam, hanya untuk Uzia. Itu bercerita tentang Yehuda dan Yerusalem. Tidak ada hubungannya dengan Yesus di situ. Percuma aja Anda ambil data-data di situ. Coba Anda baca di Yesaya 1 nomor 1 itu udah lengkap di situ. Penglihatan yang dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, dalam zaman Yotam, dalam zaman Ahaz, dalam zaman Hezekia, raja-raja Yehuda. Jadi penglihatan yang ada di Yesaya dari Yesaya 1 sampai Yesaya 66 itu adalah cerita atau nubuat zaman Uzia, zaman Yotam, Ahaz dan Hezekia, bukan zaman Yesus. Dan lagian saudara, kalau Anda ingin mengambil data di kitabnya Yahudi, langkahi dulu imam kepala Kayafas. Imam kepala Kayafas adalah imam tertinggi tahun di mana Yesus itu kemudian dibunuh. Di situ dinubuatkan di Yohanes 11 nomor 45 sampai nomor 57. Bagaimana Imam Kayafas bernubuat tahun itu juga bahwa Yesus harus mati demi bangsa Israel.
Kristen, hanya untuk bangsa Israel. Kematiannya pun bukan karena dosa. Kematiannya bukan karena dosa waris, kematiannya bukan untuk nebus dosa, melainkan kematiannya adalah untuk menghentikan orang-orang Yahudi menjadi pengikut Yesus. Kenapa? Karena semakin banyak orang yang ikut kepada Yesus pada saat itu, maka akan semakin terbuka peluang bagi Roma untuk datang merampas tempat suci mereka dan bangsa mereka. Ya, jadi tak ada hubungannya. Tak ada hubungannya Anda menges-nges Yesaya tak ada hubungannya dengan penyaliban. Yang pasti kalau Anda ingin menghubungkan dengan penyaliban, ikuti teori yang diajarkan Paulus. Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis, kalau Yesaya 53 itu betul sebagai nubuat oleh Yesus, maka dia akan mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah dia. Nah, yang tertulis di dalam Yesaya 53. Tapi dia mengatakan apa? Terkutuklah dia yang tertulis di dalam Ulangan 21, 22 sampai 23. Itu pengakuan Paulus. Atau kalau Anda ingin mengatakan yang tertulis itu adalah Yesaya 53, harusnya Paulus mengatakan, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang bilur-bilurnya karena kita, yang tertulis di dalam Yesaya 53. Tapi tidak, dia mengatakan terkutuklah dia yang mati digantung. Berarti Ulangan, bukan Yesaya. Seperti itu kawan. Ada nggak tertulis di Yesaya digantung? Ada kan di Yesaya terkutuk? Nggak ada bang. Yang ada, sebab ada tertulis terkutuklah dia yang digantung. Nah itu tertulisnya di Ulangan, bukan di Yesaya. Jadi Kristen ini benar-benar korban yang kena tipu dan terjerat oleh tipu daya muslihat Paulus. Ya Bang Zuma, kenapa selalu mensangkut pautkan kepada Paulus? Paulus ini kan dia tauhid juga. Iblis juga tauhid bang. Iblis juga itu tidak banyak Tuhan yang diakui. Iblis itu juga mengajarkan satu Tuhan, yaitu yang mengutus Adam, yang menciptakan Adam, yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub. Hanya itu yang diakui oleh iblis sebagai Tuhan. Jadi kalau Paulus tauhid ya wajar. Iblis juga tauhid kok. Kenapa harus Paulus? Ya karena hanya Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun. Dan hanya dia yang menggenapi nubuat-nubuat Yesus yang mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di sini, ada Kristus di sana, jangan kau percaya. Hanya Paulus yang menggenapi itu. Terus yang paling mencolok adalah waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang menyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala yang buas. Dari buahnya kamu mengenal mereka, dari pengikutnya kau kenal mereka, dari ajarannya kau kenal dia. Apa ajarannya? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku, bermujizat pakai namaku. Itulah tanda daripada buah nabi palsu itu. Dan semuanya itu tandanya ada di Kristen. Dan Kristen ini adalah ajaran Paulus. Berarti ya Paulus yang harus tanggung jawab di sana. Karena dia adalah antikristus itu. Enggak dong. Coba Anda baca. Kan enggak melanggar hukum Taurat, Bang. Siapa bilang? Semua hukum Taurat itu dijaga kok sama Paulus. Siapa bilang kalau dia jaga hukum Taurat itu, yang pertama aja sudah dia bantah. Apa hukum Taurat yang pertama? Jangan ada ilah lain. Jangan ada ilah lain. Jangan ada Tuhan lain. Ilah itu. Siapa bilang tidak ada ilah lain? Dia mengatakan kita hanya ada satu Bapa.
ada satu Allah, yaitu Bapa, dan ada satu Tuhan, ilah, yaitu Yesus. Sejak kapan Yesus itu jadi ilah? Sejak kapan? Di mana Yesus itu diilahkan? Di mana? Tidak ada Yesus itu pernah diilahkan. Kalau Yesus itu diilahkan, manusia pertama yang mengilahkan itu adalah ibunya. Coba kasih data, di mana ibunya mengilahkan anaknya? Ada. Harusnya yang mengilahkan pertama kali itu adalah Yusuf, bapak tirinya. Ada. Yusuf mengilahkan anaknya tirinya. Ada. Enggak ada. Kalian aja itu yang percaya kepada Paulus. Si gondrong Paulus. Baca Filipi 2, Bang. Nomor 2. Filipi 2. Bang. Filipi berapa? Filipi 2. Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Baca itu. Mungkin yang mau mu'alaf sudah hadir di tengah kita barangkali anaknya. Ibu Rida? Ibu Rida, monitor Ibu Rida. Ibu Rida, Bang Handi mungkin bisa dihubungi, Bang Handi. Belum datang anaknya. Oh, saya hubungin dia. Belum. Jadi tim sekarang udah ke rumah dia. Sampai menunggu anaknya pesan Grab pulang. Jadi nanti di sana ada Pak Arif, ada Bang Parok, ya sekalian nanti disahadatkan yang putranya itu sih. Lanjut dulu diskusinya. Silakan Mister 09. Kemute Bang. Mister 09 kemute. Oh iya. Ya. Naikkan pendetanya kalau ada di bawah. Mister 09. Waduh. Masih taraf belajar beliau ini. Iya. Izin, Gurunda sedikit. Cek. Gak ada suara ya saya? Iya. Ya, izin buat teman-teman yang yang di YouTube sama yang di TikTok ini ya, yang 1, sekian. Bagi teman-teman yang ingin mendukung bisnisnya anaknya Gurunda ya, sambil kita nunggu debat, buat pesan order kaos ini, silahkan hubungi ke saya langsung ya, teman-teman ya. Hubungi ke saya langsung di nomor WA 081 21 474 9002. Silahkan diketik di bawah teman-teman biar di screenshot. Ini ya, kaos Gurunda Juma. Tersedia cuma warna hitam aja teman-teman, bagi laki-laki sama perempuan ada ya. Silahkan hubungi langsung ke saya, ke nomor yang tadi. Silahkan dilanjut Bang Handi. Ini Mister 09. Ditutup aja camnya Kang. Lemot kayaknya kalau on cam itu loh. Mister 09, silakan Bang. Kenapa Anda mengatakan salib itu berkat? Padahal salib itu tanpa orang dikutuk gitu loh Bang, maksudnya. Kenapa? Silakan. Iya, sebenarnya bukan masalah salibnya itu Bang Andi. Sebenarnya masalah dia kematiannya itu sebetulnya. Kematiannya itu, kemudian dia mati bangkit, itu sebenarnya landasan kita percaya pada kebangkitan. Ketika ada yang mati kemudian bangkit, sebenarnya bukan salibnya. Jadi ketika dia mati, maka dia sudah menebus dosa manusia. Sebenarnya itu bukan di salibnya sebetulnya. Begini saudara, Silakan ya. menyimak. Begini kawan, orang yang mati bangkit itu tidak ada unsur nebus dosa bangkit atau mati nebus dosa bangkit dari ketiga. Itu dalam pengajaran Yesus.
iblis yang dilemparkan keluar dari kubur. Dan kematian, pertama, kematian itu berlaku hanya orang yang dikutuk Elohim. Yang kedua, Yesus memberikan tanda bagi angkatan jahat kebangkitan pada hari ketiga. Jadi tanda untuk angkatan jahat itu adalah anak manusia bangkit pada hari ketiga. Di dalam Matius 12, Anda pelajari baik-baik, nomor 38 sampai nomor 40. Ketika orang-orang Farisi datang minta satu tanda, "Guru, berikan kami satu tanda." Apa kata Yesus? Tidak akan diberikan satu tanda apapun kepada angkatan jahat selain bangkit pada hari ketiga. Jadi kalau ada yang percaya kebangkitan pada hari ketiga, entah itu untuk jualan pisang hijau, pempek Palembang, dia bangkit kemudian hari ketiga untuk jualan kuaci, ya, atau nebus dosa, nebus di pegadaian, jualan apa gitu, es cendol, es dawet, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Siapapun itu dan apapun tujuannya, itu ucapan Yesus sendiri. Kebangkitan hari ketiga itu adalah tanda yang spesial untuk angkatan jahat. Gak ada cerita bangkit menebus dosa. Itu cuma doktrin yang dijual Paulus kepada non-Yahudi. Kenapa Paulus tidak menjual itu ke Yahudi? Kenapa? Karena kalau dijual ke Yahudi tidak laku. Kenapa nggak laku? Karena Yahudi sudah diajarkan kalau ingin nebus dosa pakai hewan. Imamat 1 nomor 2, katakanlah kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Tuh. Jadi Paulus nggak lolos ke situ. Mana mau orang-orang Yahudi terima ajaran seperti itu. Sedangkan pada saat Yesus aja hidup mereka nggak terima, apalagi sudah mayatnya keluar dari kubur mau diterima, nggak ada itu. Itu nanti diterima di kalangan penganut ajaran pagan Roma. Itu saudara, jelas itu ya. Jadi kalian hanya kena tipu muslihat. Tak ada ajaran bagi Yesus bahwa nebus dosa itu pakai manusia. Bahkan Yesus mengatakan di dalam Matius 8 nomor 4, pergilah dan lakukanlah kurban persembahan seperti yang diperintahkan Nabi Musa kepadamu. Itu saudara, ya silakan. Jadi bagus kalau saudara Kristen ini banyak belajar tentang Bible kepada umat Islam yang juga belajar Bible. Jadi pendeta itu belajar karena kejar ijazah demi pulus. Kalau kami apologet Islam belajar Bible demi untuk menyelamatkan saudara-saudara kami yang terpenjara atas penyesatan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Kanda izin Kanda, jadi kita buka ini kursus belajar Bible untuk pendeta ke API. Iya, saya nerima panggilan dek privat, atau ada seminar. Kalau misalnya ada gereja-gereja persekutuan mau bikin misa, mau acara Natalan, atau acara apapun kebaktian, mengundang Bang Suma hadir, saya hadir untuk menjelaskan isi Bible itu selurus-lurusnya. Tidak ada tendensi pulus. Silakan. Siap. Bukan itu acara kalau Bang Yuma datang. Gue bikin playernya beneran. Iya, silakan aja. Misalnya di Senayan, Persekutuan Gereja se-Indonesia mengadakan acara temu muka dengan Bang Suma, undang saya hadir. Ya bubar bertolak belakang dengan iman mereka. Contoh, pendeta sudah khutbah kan, Yesus itulah mati menebus dosa kita dengan bilur-bilurnya sebagaimana Yesaya 53. Kita diperdekatkan dengan Tuhan, bangkit menebus dosa Yesus Kristus. Mari kita berdoa bersama untuk Tuhan. Datang Banyuma, ya bubar acara.
bertentangan dengan banyak penjelasan pendeta. Deng, Bang Hadi atau banyak. Yesus itu kasih, saudara-saudara. Haleluya. Datang Bang Zuma, apa kasih? Oh, Kristen menjadi. Jangan ditambahin lagi, Bunda, udah cukup. Mister 9 silakan. Bunda Rama suka menjelaskan terlalu jauh. Itu samanya bundir kalau Gurunda mau diundang. Bundir mereka. Enggak lagi Kristen. Ya silakan Pak 09. Ya, itu kan Yesus kan domba Allah. Kenapa dia tidak bisa menjadi pengorbanan? Saudara, perintah di dalam Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan untuk nebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan ternak berupa domba, kambing, sapi, lembu. Anda menyetarakan Yesus dengan binatang, gitu maksudnya. Sedangkan Tuhan di dalam Imamat 18 nomor 21, Tuhannya Bani Israel, apa yang diterangkan kemudian? Janganlah kamu serahkan seorang manusia untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Tuhanmu. Akulah Tuhan, tak ada yang lain. Jangan, kata Tuhan, jangan kau persembahkan anak manusia kepada dewa Molok. Jadi kalau saudara mempersembahkan kurban tumbal manusia, ya Anda persembahkan kepada siapa? Wong Tuhannya Bani Israel nggak minta persembahan manusia kok. Perintahnya jangan, lo kok malah kau persembahkan. Malah di dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8. Bohong jangan kau hembus-hembuskan. Orang benar jangan kau bunuh. Orang yang tidak bersalah jangan kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah. Ini yang dipelintir oleh banyak orang tim kreator Kristen. Saya mengatakan kalau penyaliban itu benar untuk nebus dosa, maka Keluaran 23 itu kalian harus revisi. Jangan pakai narasi yang sekarang. Kalian revisi supaya masuk gitu loh. Karena kalau yang sekarang, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, kalau ternyata konsep penebusan dosa menggunakan orang benar, maka Keluaran 23 ini narasinya harus kalian balik nanti di revisi Bible berikutnya. Nah, apa itu yang terjadi supaya mengikuti selera Anda? Haruslah kau jauhkan dirimu haruslah kau dekatkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar harus kau bunuh. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah. Gitu. Begitu. Kalau mau diikuti Kristen, maka data di Keluaran 23 nomor 7 nomor 8 ini harus dibolak-balik supaya kena kepada sasaran. Yesus orang benar, jangan kau bunuh. Rubah. Bunuhlah orang benar, bunuhlah orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan akan membenarkan orang yang bersalah itu. Pelintir aja seperti itu. Supaya kena kepada keinginan kalian. Selama bertentangan dengan Keluaran 23-28, selama itu juga orang-orang akan berkata, mustahil orang itu menjadi Kristen di saat yang bersamaan akalnya sehat. Kenapa? Karena perintahnya jangan kau bunuh orang yang benar. Yesus orang benar kan? Ya, apa perintahnya? Jangan kau bunuh orang benar. Nah, kalau kalian sangat menginginkan kemudian Yesus itu yang harus dibunuh untuk dosa kalian yang orang bersalah ini, rubah Bible itu, rubah. Supaya kami juga tidak mendeteksi adanya tolak-menolak yang terjadi antara firman yang katanya firman Tuhan dengan konsep Kristen yang katanya anak-anak Tuhan. Revisi, masih ada kesempatan 2025 ini revisi itu Bible. Toh itu bukan kitabnya Yahudi lagi kok. Itu murni kitab kalian, hanya terjemahan pun. Rubah. Nah, nanti tim kreator kalian diedit lagi, dipotong-potong. Wah, Bang Suma itu
mempleset-plesetkan Bible. Padahal saya menginstruksikan, kalau kalian pingin kali salib itu berkat, ya rubah. Galatia 3 kalian rubah. Sebab ada tertulis, diberkatilah dia yang digantung di atas tiang salib. Nah, rubah kayak begitu. Yesus itu orang diberkati. Yes, rubah Galatia 3 nomor 13. Terberkatilah Kristus dari kutuk hukum Taurat. Karena Kristen, sebab ada tertulis, diberkatilah dia yang mati digantung di atas tiang salib. Nah, begitunya, baru cocok. Kalau saya Bang Juma bukan tidak ada yang dirubah dalam hal tekstual. Yang dirubah adalah mindset berpikir bahwa yang disalib itu sebagaimana yang tertulis adalah orang fasik, ya Mesias palsu. Jadi daripada merubah, mending mindsetnya aja dirubah bahwa yang disalib bukan anak Maria tapi Mesias palsu. Itu lebih praktis kayaknya Bang Juma. Itu sebenarnya sudah cakupannya itu sebenarnya sudah itu cakupannya. Sudah cakupannya itu. Terkutuklah dia. Siapa yang terkutuk? Ya cari orang yang cocok dengan dalil itu. Siapa yang terkutuk? Yudas atau Paulus? Atau Yesus? Sorry. Ternyata yang terkutuk itu berdasarkan dalil Ulangan 27 nomor 25. Terkutuklah orang yang makan suap. Sudah disebutkan dalam dalil itu, terkutuklah orang yang makan suap. Yesus makan suap enggak? Kalau enggak makan suap berarti bukan dia. Itu jelas itu. Jadi apabila engkau menghukum seseorang karena dia telah melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati, Yesus memiliki dosa yang sepadan dengan hukuman mati enggak? Enggak. Bagaimana dengan orang fasik? Apakah orang fasik ini, orang makan suap ini sepadan dengan hukuman mati? Sepadan. Di mana dalilnya? Amsal 21:18. Jelas itu. Kemudian tertulis di mana lagi? Amsal 17 nomor 23. Dalilnya jelas itu dalam Bible. Jadi mau kayak mana? Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Jelas itu. Jadi yang dikutuk adalah pemakan suap, orang fasik, pengkhianat. Yesus memenuhi syarat itu enggak? Enggak. Yang memenuhi syarat di situ siapa? Bom-bom. Mesias palsu kan. Yang memenuhi syarat Mesias palsu. Nah, itu dia. Mesias palsu. Maksudnya orang yang tadinya menggantikan Yesus yang ngaku-ngaku sebagai Mesias. Gitu saudara ya. Jadi kutuk, jadi salib itu bagi Israel adalah kutuk ya, dan tak ada salib itu ceritanya berkat. Itu hanya karangan agama serigala yang nyamar-nyamar Israel gitu. Ganti dulu logonya baru naik. Ganti foto profilnya dulu baru naik. Itu mengganggu kenyamanan kita semua di sini. Itu ya. Akang ganti. Kalau mau naik yang tadi itu, ganti foto profilnya baru naik. Mengganggu keamanan dan ketertiban. Lanjut. Oke. Kalau memang penyaliban itu bukan berkat, kenapa dia mati dan bangkit? Kenapa dia bangkit kembali? Bangkit itu iblis. Bukan Yesus lagi yang bangkit, itu Mesias palsu itu yang bangkit. Coba Anda lihat di dalam Kisah Para Rasul 2. Apa yang diterangkan di sana di nomor 31. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan. Kalau kita lihat secara jujur ya, kata kebangkitan di situ sebenarnya terjemahannya keliru. Kenapa? Karena di situ kata aslinya adalah anestemi. Anestemi dalam bahasa Yunani di Indonesia kan itu artinya adalah dinaikkan, diangkat. Jadi terjemahan yang seharusnya adalah karena itu dia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang dinaikkannya Mesias
atau diangkatnya Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Tuh, dia tidak ditinggalkan di kubur. Apalagi dan dikatakan bahwasanya bahwa dagingnya, jasadnya tidak mengalami maut. Satu, dia dinaikkan, tidak ditinggalkan di alam kubur. Dua, jasadnya tidak mengalami maut. Pahami itu? Itu kitab saudara sendiri. Yesus inilah yang telah dinaikkan. Dinaikkan, bukan dibangkitkan. Dinaikkan. Anestemi. Kalau dinaikkan itu bahasa Yunaninya adalah zao. Tapi ternyata original teksnya tidak mengatakan zao, tapi anestemi. Artinya Yesus di situ dinaikkan atau diangkat oleh Allah. Dan tentang hal itu kami semua muridnya bersaksi. Dan sesudah dia ditinggikan, dinaikkan, diangkat oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan, maka tercurahkanlah apa yang kamu lihat dan dengar ini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakiku. Itu berarti yang naik itu bukan Daud, yang naik itu adalah tuannya Daud. Siapa itu? Yesus. Berarti yang terangkat dinaikkan oleh Allah Yesus. Berarti dia tidak menjadi mayat, berarti dia tidak mengalami kematian, berarti dia tidak berada di kubur. Disebut langsung namanya di situ. Berbeda dengan Yohanes 8, berbeda dengan Markus yang lain, data-data yang lain. Dikatakan bahwa di dalam kitab saudara bagaimana Yesus ini dikatakan, justru Yesus sendiri yang mengatakan kepada yang disalib itu dan kata dia dan anak manusia. Contoh Matius 20 nomor 28, Yesus berkata, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi orang banyak. Markus 9 nomor 31, Yesus berkata, anak manusia akan diserahkan kepada manusia dan mereka akan membunuh dia. Yesus sendiri mengatakan itu, anak manusia, anak manusia, anak manusia. Dia yang disalib. Dia, orang lain, bukan aku. Sedangkan kalau berbicara mengenai Kisah para Rasul 2, khotbah Petrus sebagai murid mengkhotbahkan gurunya bahwasanya dia tidak mengalami maut, jasadnya tidak ditinggal di kubur, melainkan dia dinaikkan oleh tangan kanan Elohim, yaitu para malaikat. Makanya dalam Al-Quran Nabi Isa itu dikuatkan dengan Ruhul Kudus. Begitu kawan. Jadi sekali lagi saya katakan, salib itu adalah kutuk. Siapapun oknumnya yang ada di situ, dia adalah pelaku dosa besar. Dia orang yang dikutuk, dia adalah orang yang mengkhianat. Dia orang fasik. Tidak ada keselamatan bagi orang fasik. Jadi yang Anda sembah selama ini ya Mesias palsu, diduga Mesias palsu. Karena Paulus tidak bertemu dengan anak Maria. Anak Maria itu manusia. Sedangkan yang bertemu dengan Paulus sendiri akui, yang kutemui bukan manusia, tapi namanya sama, yaitu Yesus Kristus. Yesus. Oke. Kalau yang Bang Zuma, silakan. Bang Zuma, kalau memang yang bangkit itu Yesus palsu, katakanlah Yesus palsu, lalu siapa yang dilihat Maria Magdalena di Matius 20, Yohanes 20? Anda nggak kedengaran suaranya ketika Anda membuka membuka data di mana itu di internet ya? Matius 28:10. Kata Bang Zuma tadi yang bangkit adalah Yesus palsu, Mesias palsu. Iya. Lalu siapa yang dilihat Maria Magdalena di Matius 28 ayat 10 itu kalau memang itu palsu? Ingat saudara, Matius 28 itu yang dilihat Maria Magdalena di mana? Dalam kubur. Setelah dia bangkit. Ya, betul. Di dalam konsep pemahaman yang ada di 2 Petrus, di kitab saudara,
Malaikat yang memberontak itu dilemparkan oleh Tuhan turun ke bumi dan menempati goa-goa gelap. Anda tahu mayat dari orang yang disalib ini ditaruh di mana? Di goa yang gelap. Anda tahu siapa yang ditemui oleh Maria? Konon malaikat. Anda tahu siapa yang ditemui itu? Konon bernama Yesus. Apa mungkin hanya 2 hari 2 malam tiba-tiba kemudian Yesus tidak dikenali sama Maria? Apakah itu Yesus? Bukan. Makanya Yesusnya bertanya. Dia kira Yesus itu adalah tukang kebun. Apa mungkin? Gurunya, anaknya. Kalau dia Maria, karena di situ tidak disebutkan ya. Kalau dia anaknya atau dia gurunya. 30 tahun lebih mereka bersama, pisah 2 malam, tiba-tiba dia nggak paham wajahnya. Hah? Ternyata yang ditanyai oleh Maria itu adalah Yesus itu sendiri. Muncul seperti malaikat, dia menggunakan jubah putih, rambutnya bercahaya, kepalanya bercahaya. Ini siapa yang ada di dalam kubur ini, di goa ini? Ingat ya, Yesus itu tidak dikubur layaknya digali 1 kali 2, di situ dimasukkan ke dalam, enggak. Yesus dimasukkan ke dalam goa. Goa milik orang kaya bernama Yusuf Arimatea. Dia dikuburkan sampai 10 pun orang masuk ke dalam itu bisa. Makanya pada hari Minggu pagi Maria Magdalena, Maria istri Yakobus rame-rame masuk melihat di kubur itu, batu sudah bergulir. Pintu goa itu terbuka. Mereka masuk tidak menemukan siapa-siapa di dalam. Mereka hanya menemukan kain kafan. Kenapa mereka bisa masuk? Karena itu goa. Ingat, iblis dilemparkan ke dalam goa. Muncul penampakan di dalam situ. Dan Markus mencatat dalam Markus 16 nomor 12. Apa kata dia? Yesus menampakkan diri kepada muridnya dalam rupa yang lain. Berarti yang mereka lihat ini sudah lain. Bukan Yesus lagi. Gitu saudara. Jadi yang keluar dari kubur, karena itu adalah simbol untuk angkatan jahat. Dan ingat, di dalam Yohanes 14, apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus? Di Yohanes 14, nomor 30. Anda tahu? Tidak banyak lagi aku berkata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Berarti bukan Yesus yang disalib. Karena iblis berusaha untuk menyalib Yesus. Tapi ternyata Yesus kata, tidak sedikit pun berkuasa atasku. Berarti bukan dia yang disalib. Anda baca Yohanes 12 nomor 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang itu zamannya Yesus, bukan hari ini. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini, yaitu iblis, akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari dunia orang mati. Itulah yang merangkak dari kubur. Akulah Yesus yang kau aniaya. Silakan. Mas Ha, bantu Mas Ha. Iya. Mas Ha. Iya bang. Iya bang. Menurut kamu Mas Ha, salib itu berkat atau kutuk? Bantu dulu, bantu dia Mas Ha. Berkat dong bang. Karena, Buset dah. Karena kalau Yesus tidak melewati salib itu, dia tidak berhak menerima hak kesulungan Adam bang. Kan kita sering ngomong itu kan bang Andi. Nah, jadi Yesus itu Bang Zuma, Yesus itu sama seperti Habel. Habel itu juga bukan orang fasik, tapi dia dihukum mati oleh Kain kan? Itu. Dan mengenai tadi Bang Zuma mengatakan tentang Lukas 20 angka 44 itu, ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, jika Mesias itu adalah keturunan Daud, kenapa
Daud memanggil dia tuannya. Karena hubungan Yesus dengan Daud itu sama seperti hubungan Muhammad dengan Abu Talib. Hubungan darah ke atas, Bang, bukan hubungan darah ke bawah. Nah, gitu aja dulu, Bang, ya. Iya, betul. Oleh karena itulah kemudian tuannya Daud ini diselamatkan oleh Elohim sampai tuannya Daud ini duduk di sebelah kanan Elohim, menyaksikan musuh-musuhnya menjadi tumpuan kaki daripada Yesus. Bukan sebaliknya, Yesus hancur oleh musuh, enggak. Justru musuh ini hancur oleh Elohim. Itu dalil. Saya enggak bawa dari Mazmur, terlalu berat. Saya bawa dari Kisah Para Rasul 2. Itu analisa daripada Lukas. Lukas ini adalah seorang peneliti sejarah. Dia adalah orang yang menyelidiki peristiwa-peristiwa. Sampai catatan-catatan surat kabarnya dia itu sampai di kita dikabarkan. Pahami itu dulu. Datanya karena itu telah kulihat masa depan. Dan telah berbicara dengan kebangkitan atau kenaikan Mesias. Kenaikan atau diangkatnya Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Tuh, dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Jadi yang berteriak, Eli, lama sabaktani. Itu bukan dia. Karena dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati alias kubur. Dan bahwa dagingnya, jasadnya tidak menjadi mayat. Iya. Gini loh, Bang. Jasadnya Yesus nggak menjadi mayat. Berarti bukan dia yang mati. Iya. Gini Bang Suma, aku coba terangin ya. Jadi silakan. Tuhan itu punya dua anak, Bang, yaitu Adam dan Yesus. Nah, menurut hukum Taurat, pemilik dari hak kesulungan itu adalah Adam. Jadi Adam ini memiliki haknya itu, hak warisannya itu adalah 2/3 bumi, Bang. 2/3 bumi. Nah, ketika Adam makan buah itu, ya, nah, Tuhan tidak mau memberikan hak kesulungan itu ke Adam lagi. Dia pengen memberikan itu ke Yesus gitu. Tapi Yesus tidak berhak menerima hak kesulungan karena dia anak kedua, Bang. Nah, satu-satunya cara untuk dia menerima hak kesulungan itu adalah menjadi yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Nah, masalahnya ini Yesus itu tidak bisa mati karena menua, Bang. Kalau dia tidak bisa mati karena menua, kan nggak mati-mati, Bang, nggak bisa dibangkitkan. Makanya dia harus disalibkan supaya dia bisa dibangkitkan dan kemudian menerima hak kesulungan itu. Gitu loh, Bang. Ya, itu asumsi ya. Asumsi orang yang sudah kebanyakan makan Indomie setiap hari, cuman Indomie aja dengan telur. Itu pun telur yang dicuri dari kandang ayam tetangga, ya. Itu asumsi. Nggak ada data yang bisa kau sajikan dengan pola itu. Itu asumsi doang. Yang benar adalah Adam itu ketika Anda ingin menyamakannya dengan Yesus, maka Adam sama seperti Yesus. Ular tua iblis yang mencobai Adam sama seperti Paulus. Itu baru betul. Adam diberi perintah, Yesus diberi perintah. Iblis datang menghapus perintah yang ada pada diri Adam. Paulus datang menghapus perintah yang ada pada diri Yesus. Iblisnya mengatakan bahwasanya kalau kamu makan, kau tidak akan mati. Begitu juga ketika Yesus mengatakan, jangan kau rubah sedikit pun dari hukum Taurat. Paulus datang, enggak, semuanya sudah dibatalin, boleh kau makan. Sama, enggak ada bedanya antara iblis dengan Paulus. Kalau Anda ingin menyamakan itu, maka selain Anda menyamakan Adam dengan Yesus, Anda pun harus menyamakan antara iblis dengan Paulus. Karena yang menjadi musuh Yesus itu adalah Paulus. Dan yang menjadi musuh iblis itu, Adam itu adalah iblis. Hal yang terjadi kemudian, yang Anda harus pahami di sini adalah
kutuk. Yang dikutuk ini bukan Adam. Itu dulu, luruskan kaidah itu. Bukan Adam yang dikutuk. Yang dikutuk adalah iblis. Bukan Yesus yang dikutuk. Yang dikutuk adalah iblis. Berarti yang mati terkutuk adalah iblis, bukan Yesus. Mati terkutuk bukan Adam, tapi iblis. Itu catat itu. Jadi kalau Anda kemudian mencoba untuk mengakal-akali, lebih baik Anda menggunakan data yang ada. Kejadian 3 yang dikutuk itu adalah sibilisisis. Kejadian 3 nomor 14, terkutuklah iblis. Mana dalilnya Adam terkutuk? Nggak ada. Jadi buat apa? Buat apa Yesus mati untuk nebus kutuk? Sedangkan yang dikutuk antara iblis dan kakeknya Adam adalah iblis. Kalau dia datang untuk menebus kutuk, berarti dia menebus kutuk iblis. Berarti iblis sudah lolos dari kutukan. Itu baru betul. Iblis yang dikutuk. Yesus datang menebus kutuk. Berarti kutukan Tuhan kepada iblis, Yesus bebaskan. Berarti iblis sudah merdeka. Bebas dia, nggak dikutuk lagi. Tapi iblisnya pintar. Diputarnya kemudian fitnah. Aku datang untuk mati loh. Mati untuk apa? Untuk kutuk Tuhan yang ada kepada Adam dan keturunannya loh. Matamu suwe. Kapan Adam dikutuk dengan keturunannya? Kapan? Galatia 5, Kejadian 5 nomor 2. Adam keturunannya laki perempuan semuanya diberkati oleh Tuhan. Yang terbukti dikutuk itu sibilisisis. Jadi ngapain kau datang? Aku datang untuk nebus dosa Adam dan keturunannya loh. Apa kau bilang? Di mana Adam dan keturunan berdosa? Yang dikutuk itu adalah iblis. Jangan ngomong-ngomong. Aku cuman pura-pura loh. Nebus dosa Adam dan keturunan. Padahal yang kutebus dosa itu adalah kakekku. Isi iblis itulah tua itu. Yang percaya kepada penyaliban sebagai berkat itu hanya keturunan sibilisisis. Gitu, saudara Kajiro. Kecuali Anda ingin menunjukkan kepada kami ini, ada data di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa yang dikutuk itu Adam, baru Anda bisa kemudian mengajarkan konsep akal-akalan itu tadi. Selama itu tidak Anda tunjukkan, maka tak ada bisa masuk. Pertama, dalam Al-Quran saya mengatakan, fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih, innahu huwat tawwabur rahim. Kejadian 5 nomor 2, Adam dan keturunannya itu diberkati oleh Elohim, laki dan perempuan. Yang ada di Kejadian 3, yang dikutuk hanyalah iblis. Kalau Yesusmu datang menebus kutuk, maka kutuk siapa yang ditebus? Iblis. Maka benarlah kata Yesus, yang ingin menyalibkan Yesus, yang ingin membunuh Yesus, hanyalah anak-anak sibilisisis. Hei, kenapa kamu ingin membunuhku? Aku ingin melepaskan kutuk moyangku. Yang mana? Ular tua. Karena hanya dengan darahmu moyangku bisa dilepaskan dari kutuk. Wow, keren. Jadi cobalah renungkan dan pikirkan pakai akal, jangan cuma akal-akalan. Silakan. Mr. 09 mau masuk nggak? Nggak, udah mau out dulu dah. Lanjut lagi besok ya. Thank you ya teman-teman ya semua. Oke, saudara Mister. Pakai akal sehat ya, bro. Akal sehatnya dipergunakan ya. Akal sehatnya dipergunakan. Jangan mengutuk orang yang tidak bersalah. Lanjut Mas. Kenapa lo mengutuk orang yang tidak bersalah? Gini Bang Andi. Itu kan kita semua itu kan punya bin kan, punya bin bapak kan. Nah, kalau bin bapak terus lanjutan bapak kita punya bin, kakek kita punya bin lagi, terus kan kita semua pasti akan ketemunya di ujung, yaitu di Adam kan.
Nah, Yesus ini kan lahir dari perawan, artinya dia tidak punya bid, ya kan? Berarti dia nggak nyambung ke Adam dong, logikanya begitu kan? Ya kan? Nah, sekarang kita lihat polanya Bang Zuma di dalam perjanjian lama itu ya. Adam itu punya 2 anak, Kain dan Habel, ya. Abraham juga punya 2 anak, Ismail dan Ishak. Tuhan juga punya 2 anak, Adam dan Yesus. Abraham mengorbankan anak keduanya Ishak. Tuhan mengorbankan anak keduanya Yesus. Habel anak kedua dibunuh Kain kakaknya. Yesus anak kedua dibunuh tentara Roma keturunan Adam anak pertama. Coba deh ada hubungannya ini semua Bang Zuma. Gitu loh. Ya. Itu kalau Anda akal-akali seperti itu adanya, Anda lupa. Di dalam kitabnya orang Yahudi, sudah jelas sekali Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunan Adam dan keturunan iblis. Tapi jangan lupa, keturunan iblis ini itu tidak akan mungkin muncul melakukan permusuhan kepada manusia dengan cara membawa pentungan, dengan cara membawa senjata, lalu kemudian datang memerangi musuhnya, yaitu kita anak Adam. Tidak. Tapi caranya adalah wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuqsirun. Apa itu? Iblis akan datang mencari saudara-saudaranya dari golongan keturunan Adam. Jadi iblis akan menjadikan sebagian dari keturunan Adam ini menjadi saudaranya, menjadi penolongnya, menjadi pembantu, menjadi prajuritnya. Untuk apa? Untuk mengaplikasikan Kejadian 3 nomor 15 bahwa iblis menghancurkan manusia dengan menggunakan manusia. Maka setiap ada tindakan kemaksiatan, ada pelaku, ada korban. Pelakunya kemaksiatan ini adalah pasukan iblis yang digunakan oleh iblis, tangan perpanjangan iblis untuk menghancurkan musuhnya manusia yang lain. Maka ketika Anda berbicara Kain Habil, itu bercerita tentang apa yang menjadi penggenapan dari Kejadian 3:15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunan dan keturunannya. Itu jadi kita akan dihancurkan. Agama Islam yang benar akan dihancurkan oleh agama yang tidak benar. Orang benar akan selalu dihancurkan oleh yang tidak benar. Orang yang baik akan selalu dibenci oleh mereka yang kerasukan iblis. Itu tandanya bahwa iblis itu tidak datang seketika datang di depan kita bawa pentungan menghantam kita, enggak. Tetapi iblis akan menjadikan saudara-saudaranya dari kalangan manusia untuk menghancurkan manusia-manusia beriman. Itu maksudnya. Jadi permusuhan yang terjadi antara Yesus dengan Bani Israel, murid-muridnya yang ada sebangsanya, itu dia sedang berperang dengan iblis. Iblisnya yang merasuki Yudas, betul kan? Iblisnya yang merasuki imam kepala mahkamah agama orang Farisi sehingga mereka melakukan tipu muslihat dan juga kedengkian terhadap Yesus. Jadi bukan iblis langsung turun memasang gigi taring, yang enggak. Dia menggunakan bom-bom, menggunakan RK, menggunakan Edis, menggunakan Agatha. Itu senjata-senjata iblis semua itu. Itu saudara-saudara iblis semua yang dipakai oleh iblis sebagai senjata untuk melumpuhkan keturunan Adam. Begitu kawan. Jadi sama seperti Paulus. Paulus disesatkan kemudian oleh Sibilisisis. Paulus menerima kemudian firman dari Sibilisisis. Paulus menuliskan firman Sibilisisis 13 kitab. 13 kitab ini itu dalamnya semuanya adalah bisikan dari Sibilisisis. Jadi ajaran benar dihancurkan oleh ajaran iblis melalui tangan kanannya, yaitu si Paulus ini. Jadi intinya
penyaliban itu adalah senjata iblis untuk melumpuhkan lawannya. Dan alhasil 2 miliar lawannya bertekuk lutut kepada iblis. Makanya saya mengangkat tema ini. Salib itu berkat atau kutuk. Ternyata saudara-saudaranya setan mengatakan bahwa salib itu berkat. Seperti itu kawan. Bang Andi itu disapa dulu barangkali Kristen. Si Otang, selamat malam. Aduh, Kojiro sampai kayak gitunya kalau nggak bisa jawab. Minta bantuan. Si Otang, selamat malam. Woi. Nggak ada suara, Kojiro. Lu jawab aja, Kojiro. Iya. Jadi gini Bang, penyaliban itu tidak akan ada kalau Abraham itu tidak mau mengorbankan anaknya Bang. Karena Tuhan akan melakukan apapun yang dipilih oleh Abraham ketika Tuhan itu memerintahkan untuk mengorbankan anaknya. Jika Abraham menolak untuk mengorbankan anak keduanya, Tuhan pun akan menolak mengorbankan anak keduanya, Bang. Gitu, Bang. Ya. Lagi-lagi asumsi, ya koplak. Kita hargai ya. Gini kawan, apa yang terjadi terhadap Abraham berdasarkan Al-Quranul Karim, surah As-Saffat ayat 107, dan juga Kejadian 22 nomor 1, itu murni karena ujian. Apa yang diuji? Kesabaran dan keikhlasan. Bukan untuk tebus dosa. Abraham hanya diuji kesabarannya. Kamu bertahun-tahun sampai usiamu 80-an minta seorang anak. Kamu adalah orang hebat, tapi tidak ada ahli waris. Siang malam kamu berdoa kepadaku sampai pada masa di mana aku memberikanmu seorang anak. Hatimu bahagia, hatimu senang, dunia berasa milikmu. Saking bahagianya dirimu, kau punya anak yang pandai, pintar, sabar lagi, soleh lagi. Lagi happy-nya punya anak. Sama yang kita rasakan seperti Bang Suma rasakan ketika ada anak pertama, anak tunggal. Bahagianya minta ampun. Dunia berasa di kantor itu, kalau ke kantor terasa lama kali di kantor, harus buru-buru pulang ke rumah. Saking bahagianya. Dalam keadaan kebahagiaan yang memuncak, tiba-tiba Allah datang. Wahai Abraham, ya Rabb, aku menginginkan engkau menyembelih anakmu. Ujian. Kalau dia lebih memilih bersabar dan ikhlas, pasti ridha atas perintah Allah. Toh dia akan mengatakan, dia yang memberikan anak ini, dia minta kembali. Ya mau kayak mana lagi? Dia kan Tuhanku, aku hanya hamba. Ya udahlah, aku ikhlas. Ikhlas dia. Sampai dia tanya anaknya, Tuhan meminta engkau untuk aku sembelih. Lakukan wahai ayahku. Apa yang diberitakan oleh Tuhanmu silakan. Aku ikhlas, aku ridha. Bayangkan. Maka disembelihlah kemudian anak tersebut dan Allah menggantikannya dengan hewan. Lolos dia dari ujian. Andai saja dia tidak mau, berarti dia ingkar. Tapi karena dia mau, berarti dia ikhlas. Dia reda, berarti dia rela. Kemudian anaknya diambil oleh Allah, berarti dia benar-benar menghambakan diri total, secara total kepada Tuhannya. Begitu kawan. Tak ada hubungannya dengan diganti dengan kambing dosa sehingga Yesus juga dikorbankan. Nggak ada hubungannya itu, nggak ada. Nggak ada hubungannya. Jadi polanya justru yang ada adalah ketika Tuhan kemudian memerintahkan dicobai Adam untuk meminta anaknya dikorbankan, diganti hewan. Sebaliknya, yang tadinya hewan, Kristen muncul, diganti manusia.
Jadi memang lucu Kristen ini suka membantai, kemudian apa yang diperintahkan Tuhan dibantah semuanya. Ya, di situ kekeliruan yang mendasar. Silakan. Ya, itulah yang dimaksud dengan perjanjian lama dan perjanjian baru, Bang Zuma. Perjanjian lama adalah penyembelihan kambing atau domba setiap tahun di hari Paskah. Perjanjian baru adalah penyembelihan Yesus di tahun 30 Masehi. Gitu, Bang. Saudara, kalau istilah perjanjian lama, perjanjian baru, itu lagi-lagi adalah ungkapan-ungkapan kocak. Kenapa? Hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Nabi Musa alaihissalam itu justru adalah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Kenapa kalian menyebutnya perjanjian lama? Yaitu tadi karena kalian ingin menjual si Kristus palsu itu sebagai korban nebus dosa kalian. Yeremia 31 nomor 31 sampai 34 jelas tertulis di sana, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Tuh perjanjian baru itu. Datang Kristen menjual Yesus yang tadinya perjanjian lama, perjanjian barunya Elohim, Imamat 1 nomor 2. Itu perjanjian baru itu. Apa itu? Penyembelihan hewan kurban domba, sapi, lembu dan juga kambing. Itu perjanjian baru. Karena kalian ingin menjual kemudian Yesus, maka kalian merubahnya. Yang tadinya kurban hewan, kalian rubah menjadi kurban manusia. Dan Anda mengatakan kitabnya orang Yahudi itu adalah perjanjian lama, demi untuk mengangkat Kristus yang kalian tuhankan ini sebagai perjanjian baru. Itu cuman akal-akalan saja itu. Tidak ada dalilnya. Yang berdalil Imamat 1-2 kurban hewan itulah perjanjian baru yang sebenarnya. Sedangkan kitab saudara Kajiro itu adalah perjanjian usang yang tidak masuk di dalam kategori akal. Demikian. Ada Bang Arif. Assalamualaikum Bang Arif. Masya Allah. Silakan Bang Andi. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Udah nyampe Bang? Alhamdulillah saya udah di rumah Pak Lili, ada Bu Yuni, anaknya juga sudah datang Bang Andi. Saya dengan Bang Faruk di sini. Oke, kalau anaknya sudah datang, alhamdulillah. Langsung mungkin Ibu Ridanya itu atau Ibu Yuninya naik itu digedein biar on cam. Bisa yang on cam yang on cam yang Pak Arif apa yang Bunda Rida? Bunda Rida lah. Yang mau on cam. Bunda Rida. Yang Bunda Rida, oke. Bisa melalui akun Pak Arif juga bisa. Sembarang aja akun di sana. Nah itu maksud saya. Bisa on cam Pak Arif. Kalau Rijo diam dulu ya. Kalau Rijo nyimak dulu, ada yang musyahadat ya. Kalau Rijo. Masya Allah. Dimute dulu kalau Rijo. Segar kali beliau. Hai. Ini ada. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah. Ini saya bawa petinggi-petinggi nih Bang. Allahu Akbar. Masya Allah. Tim kita Pak Arif, Masya Allah. Iya. Perlu disebut? Nggak usah ya? Nggak usah. Keep aja. Nanti di belakang layar saya sebutin satu-satu. Masya Allah. Kayaknya kenal seorang. Oh iya, kenal, ini. Halo abangku, Masya Allah, barakallah. Ya siap. Sehat selalu Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Ya izin teman-teman, tolong dong Ustadz Alif disuruh ke sini buat nanti yang ngedoa teman-teman yang di bawah ya. Lagi di komal sebelah. Buat ngedoa. Doa. Ada Ustadz Dio. Ada Ustadz Dio. Oh iya, Ustadz Dio. Mau pakai punya saya atau gimana? Boleh. Ditelepon aja, ditelepon. Ustaz Salib. Kalau mau pakai punya saya. Telepon aja Kang.
HP-nya ngehang. Jago pakai set. Gini. Pakai ini aja. Yang mau syahadat siapa ini ya? Gini, sini, dekat. Ah, dekat. Nah, oke, ibunya dekat, mamanya dekat, maknya. Ini yang belum disunat. Iya. Iya. Ini cocok udah, Bang Anda? Dah. Udah Tadi airnya ya. aman. Oke. Siap. Ya. Udah gede ya. Hah? Setelah syahadat aja nanti bagi. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat kasih ke sini. Ini kalau aku tahu di atas jangan di lantai. Jangan di lantai. Silakan Bang Handi, mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada adik kita ini. Namanya siapa, Dek? Andrean, Pak. Andriani? Andrean. Oh, Andrean. Kok Andriani? Iya, Masya Allah. Ini ikhlas kan masuk Islam? Ikhlas, Pak. Enggak apa-apa beda keyakinan sama Bapak. Enggak apa-apa, Pak. Nanti Bapak marah. Dan Ada komunikasi dengan Bapak nggak hari ini? udah nggak ada, Pak. Ya, tetap harus komunikasi dengan beliau. Biar bagaimanapun dia orang tua kita, ya kan ya. Malah nanti kalau Andrean sudah matang keislamannya, ya sekali-sekali diajaklah Bapak itu untuk komunikasi tentang keyakinan. Mana tahu beliau bisa ikut masuk Islam, gitu kan? Iya. Meskipun sudah nggak sama dengan mama, tapi Andrean dan adik-adik harus tetap hormat sama beliau. Biar bagaimanapun beliau adalah ayah kita yang ya menjadi sebab kita